Identitas ini menjadi penting karena itu akan mengidentifikasi fenomena sosial keagamaan. Karena begini, fenomena sosial keagamaan itu dapat diamati, dapat dilihat melalui orang-orang, kelompok-kelompok sosial. Ya, nah, kelompok sosial. Nah, karena itu identitas menjadi penting. Gitu. Ya. Saya shutdown aja deh. Restart. Oke, kita mulai aja. Ya, silakan kelompok 7. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak, dan juga teman-teman sekalian yang saya hormati. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Inaka Dwi Citra, Diana Priska, Prisna Sakila, dan Widiana Lestari akan mempresentasikan mengenai identitas keagamaan dan lembaga keagamaan. Di next. Ya, untuk yang pertama mengenai konstruksi dan dekonstruksi identitas sosial. Sebelum kita membahas ke pengertiannya, kita melihat kembali dari pengertian atau pendapat dari Zygmunt Bauman pada tahun 1996, berpendapat bahwa gagasan identitas adalah keasikan modern, dan hanya ketika manusia mulai terlepas dari ruang dan hubungan tradisional, ritme waktu yang telah lama diterima, dan aktivitas bertahan hidup yang mapan, barulah seorang manusia itu mengajukan pertanyaan kepada dirinya, siapakah saya dan di manakah saya berada. Lalu kemudian gagasan membangun diri seperti ini menurutnya hanya ketika bahan untuk konstruksi semacam itu harus dikumpulkan dari jauh dan luas, dari tumpuk dari konstruksi dunia sosial yang ada. Baru kemudian barulah manusia khawatir baik secara eksistensial maupun teoritis tentang koherensi narasi atau identitas dirinya. Pengertian konstruksi identitas menurut Shiris Barker adalah bangunan identitas diri yang memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya dan kesamaan kita dengan sejumlah orang yang ada pada kelompok kita, dan juga yang membedakan kita dari yang lainnya. Sedangkan menurut Stuart dan Suden, konstruksi identitas ini adalah kesadaran akan diri sendiri yang bersumber dari observasi dan penilaian. Tentu penilaian bisa bersumber dari diri sendiri maupun dari orang lain yang berada dari sekitar, dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh. Seseorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat, maka akan memandang dirinya berbeda dengan orang lain, unik dan tidak ada duanya. Individu yang memiliki identitas diri yang kuat akan memandang dirinya sebagai suatu kesatuan yang utuh dan terpisah dari orang lain. Dan individu tersebut akan mempertahankan identitasnya walau dalam kondisi sulit apapun. Konstruksi identitas dapat kita pahami sebagai persepsi orang lain dalam menilai diri seseorang melalui catatan atau tulisan. Nah, identitas sendiri bisa terbentuk akibat dari keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok kebudayaan. Tipe kelompok itu misalnya seperti kelompok yang sama dengan gender, agama, kelas sosial, dan tempat identitas sosial tersebut tinggal. Dan tentunya identitas ini diperoleh melalui proses pencarian dan pendidikan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan dekonstruksi adalah cara membaca identitas sebagai strategi. Nah, dekonstruksi ini tidak semata-mata ditunjukkan terhadap identitas, tetapi semua pernyataan kultural, sebab keseluruhan pernyataan adalah teks yang dengan sendirinya sudah mengandung nilai-nilai, persyaratan, ideologi, kebenaran, dan tujuan-tujuan tertentu. Ya, sementara itu realitas situasi modern membuat analisis dari kehidupan itu sendiri menjadi sangat kompleks. Jadi sehingga setiap catatan identitas yang memadai membutuhkan penjelasan tentang koherensi keberlanjutan yang dibangun oleh kesadaran manusia dan solidaritas yang diciptakan oleh pertemuan-pertemuan sosial. Di next.
Selanjutnya mengenai identitas sebagai masalah badan dan struktur. Ya, boleh di next PPT-nya. Pada akarnya. Coba tadi apa? Identitas sebagai? Identitas sebagai masalah badan dan struktur. Badan itu maksudnya apa? Mungkin konstruksi sosial ya Pak ya yang ada di jurnal. Oh, kalau struktur? Struktur itu tatanan yang terbangun di dalam masyarakatnya Pak. Oke, dilanjut. Tunggu, bahasa Inggrisnya apa nih? Coba, bahasa Inggrisnya apa? Identitas sebagai masalah. Apa bahasa Inggrisnya ya? Sebentar Pak. Identity as a problem of structure. Iya. Karena tadi di kelas B juga gitu tuh, antara identitas sebagai badan dan struktur. Sebelumnya juga begitu tuh, menerjemahkannya badan dan struktur. Identity as a problem of agency. Ini enggak Pak, agency and struktur. Identity as a problem of agency and structure. Agency itu artinya apa? Agen ya Pak. Hah? Iya, agen itu apa agen? Lembaga Pak. Lembaga. Nanti struktur apa kan? Struktur kan juga konstruksi kelembagaan juga. Agensi itu sama dengan aktor ya. Oh iya Pak. Ya, agensi, aktor, social actor, subjek itu sama tuh. Kalau dalam bahasa di tradisi Eropa itu namanya agensi, kalau di Amerika namanya aktor, agensi, dan aktor. Jadi struktur dan aktor, agensi dan aktor, gitu. Ya. Oke, silakan. Jadi identitas adalah masalah aktor dan struktur. Baik, terima kasih Pak. Dilanjuti ya Pak. Ya. Dilanjutkan apa dilanjuti? Dilanjutkan. Baik. Selanjutnya mengenai identitas sebagai masalah aktor dan struktur. Nah, pada akarnya perbedaan atas fluiditas dan kendala dalam pembentukan identitas tumbuh dari pemahaman yang berbeda tentang agensi dan struktur. Sejauh mana dan dengan cara apa kita bisa memahami pribadi manusia sebagai agen dalam ciptaan personal dirinya sendiri. Apakah kelompok bebas untuk mendefinisikan diri mereka sendiri atau apakah mereka ditentukan oleh orang lain yang berkuasa? Nah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dimulai dengan pengakuan bahwa tindakan sosial dipandu oleh keteraturan yang berpola, kategori-kategori yang dibangun secara sosial yang mengatur pengalaman dan pemikiran manusia. Swell pada tahun 1992 dalam bukunya menempatkan agensi dalam fakta bahwa aktor selalu menepati banyak struktur dan dapat mengimpor sumber daya dan skema atau aturan. Nah, dalam hal ini kan kategori aktor kan disebut ya? Iya, Pak, aktor. Ya. Selanjutnya, identitas dipahami sebagai terstruktur yang terdiri oleh aturan dan skema yang ada, dibatasi oleh distribusi sumber daya dan kekuasaan, tetapi juga dapat ditempa dengan dalam realitas sehari-hari, bergerak melintasi konteks intensional dan di antara dunia simbolik. Identitas bertindak dalam dan di antara struktur. Lalu kemudian dengan demikian identitas dianggap menjadi masalah aktor dan juga struktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ya.
Saya akan menjelaskan mengenai identitas sebagai konstruksi narasi. Sebelumnya, minta maaf kalau misalnya ada suara-suara karena lagi di outdoor. Pertama, studi tentang identitas menggunakan percakapan dan bahasa sebagai situs utama untuk menganalisis. Kemampuan menggunakan bahasa kelompok adalah dasar dari keanggotaan dan identitas. Dari komunikasi dan bahasa pula, kita bisa memahami penggabungan kategori yang membuat kita didominasi. Selanjutnya, analisis naratif. Analisis naratif menawarkan perhatian pada hubungan dan tindakan yang memberi arti pada kata-kata. Mode analisis dinamis yang bergerak di luar kategorisasi kata dan analisis anarkis diperlukan jika kita ingin memahami sifat identitas di dunia yang kompleks yang melibatkan banyak solidaritas yang membatasi dan terus dikonstruksi. Menurut Margaret Somers, dalam narasi sosial, kita semua menjadi diri sendiri dalam menempatkan diri kita yang biasanya terjadi secara tidak sadar. Narasi yang terinternalisasi memandu sebagian besar tindakan melalui kebiasaan. Narasi-narasi bukanlah kisah-kisah agung yang menjelaskan dunia. Mereka hanya perlu akun tak terucapkan yang mengambil suatu peristiwa dan memberinya makna dengan menjadikannya bagian. Akun yang mengidentifikasi karakter dalam acara tersebut sebagian besar dari pemeran yang lebih besar dan yang menempatkan peristiwa tersebut dalam pengaturan yang bermakna. Selanjutnya, menurut Somers, ada 4 narasi yang berperan dalam konstruksi identitas. Yang pertama, narasi ontologis, di mana cerita yang dibangun secara sosial dibawa oleh aktor individu sebagai cara untuk mengarahkan dan menetapkan kehidupan aktor itu sendiri. Kemudian narasi ontologis digantikan menjadi narasi autobiografi, di mana diri inti terus-menerus dinegosiasikan dalam berbagai konteks sosial. Tetapi ia mempertahankan tema-tema tertentu yang menjadi pertimbangan peristiwa dan episode baru. Orang memahami diri mereka sendiri sebagai jenis karakter tertentu yang mampu bertindak dengan cara tertentu dan tidak mampu atau tidak mau bertindak dengan cara lain. Yang perlu dicatat adalah narasi internal individu mungkin bertentangan dengan cerita yang diproyeksikan kepada orang lain. Maksudnya adalah narasi autobiografi dapat memandu perilaku dengan cara yang tidak mencakup penilaian dan kritik rasional dari komunitas yang lebih besar. Maksudnya orang lain bertindak sesuai dengan apa yang mereka pikir dan dihargai orang lain daripada bertindak sesuai dengan narasi autobiografi sadar mereka sendiri. Kemudian ada narasi publik, di mana narasi ini melekat pada kelompok dan kategori serta budaya dan institusi. Narasi ini dibangun dan dibagikan secara publik. Berada di luar dan kesadaran individu manapun, kekuatan sebuah institusi dapat diukur dari sejauh mana narasinya tersedia dalam budaya, dan sejauh mana ceritanya digunakan untuk menerapkan tindakan di banyak setting. Selanjutnya adalah metanarasi, merupakan paradigma budaya menyeluruh tentang bagaimana cerita berjalan atau narasi kemajuan atau pencerahan. Selanjutnya narasi konseptual, di mana narasi ini dibangun oleh para ilmuwan demi penjelasan di mana tindakan terjadi dalam setting relasional yang terdiri dari institusi dengan syarat diakui dan memiliki hubungan struktur berpola. Narasi publik dan praktik sosial yang semuanya terpola dan diperebutkan, dibangun, dan dibatasi. Untuk selanjutnya adalah bahan untuk memahami narasi. Adanya dilema yang dapat menciptakan kesenjangan dalam naskah atau pemeran, keraguan pada narasi identitas yang disodorkan dari para peserta, baik individu maupun kolektivitas, terstruktur dan dibuat ulang dalam interaksi sehari-hari. Arena sehari-hari memiliki 2 karakteristik utama. Pertama, terstruktur dan terkonstruksi, saling bercerita, terpola, dan improvisasi. Kebiasaan yang mengakar dan aktor yang kuat dapat mempertahankan pola tindakan yang ada dan memperkuat realitas kategori sosial yang mendefinisikan kita.
Sementara itu, beberapa sinyal yang terlihat seperti ras, kelas, atau jenis kelamin dapat bertindak sebagai narasi yang kuat di seluruh latar, dalam pikiran kita sendiri dan dalam tindakan orang lain terhadap kita. Semua identitas adalah titik temu yang berorientasi pada banyak cerita di mana mereka menjadi bagiannya. Sekian dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu menemukan identitas agama dan juga organisasi agama dan narasi identitas. Yang pertama, jika kita ingin memahami identitas keagamaan, maka kita juga harus mulai dengan memperhatikan episode-episode interaksi sosial, baik tatap muka ataupun mediasi yang dikemas dalam keagamaan narasi di mana aktor, ide, institusi, dan pengalaman religius berperan dalam cerita tentang siapa kita dan siapa saya gitu. Nah, suatu interaksi mengambil karakter religius ketika secara langsung atau tidak langsung melibatkan partisipasi bersama, transendensi atau orang suci lainnya, dan memunculkan narasi di mana mereka memainkan peran gitu. Tindakan secara langsung merujuk pada kata-kata, tindakan, atau kehadiran orang suci lainnya, dan memunculkan narasi di mana mereka memainkan peran. Tetapi narasi keagamaan mungkin juga lebih implisit gitu. Nah, begitu pengalaman transendensi telah dilembagakan dalam ritual, cerita, kemudian resep moral dan tradisi, praktik-praktik itu kemudian diakui sebagai religius, terlepas dari apakah para partisipan mengalaminya sebagai perjumpaan langsung atau tidak. Lalu di sini simbol-simbol pengalaman keagamaan yang disaring dan dilembagakan membangkitkan narasi-narasi keagamaan, terlepas dari apakah individu itu percaya atau tidak. Demikian pula dalam konteks keagamaan yang dilembagakan gitu. Episode diatur oleh strategi episode interaksi sosial tertentu akan tindakan yang dapat diterima atau mungkin tidak secara langsung melibatkan gagasan atau pengalaman transenden. Dan mungkin tidak mengundang partisipan langsung oleh aktor suci itu. Dalam masyarakat modern yang terdiferensiasi sosial, secara fungsional, pengalaman keagamaan dalam bentuk apapun dianggap terbatas pada institusi keagamaan yang diakui atau pada privasi ekstasi sendiri. Lalu lembaga-lembaga keagamaan ini telah menjadi satu-satunya gudang sosial misteri yang menurut pandangan ini menjaganya tetap aman dan tidak terlihat oleh publik. Lalu Nancy T. Ammerman berpendapat bagaimanapun ini adalah inventarisasi yang sangat tidak lengkap tentang kehadiran agama di masyarakat. Jika kita mengambil episode sosial yang struktur, namun improvisasi interaksi sebagai dasar dan mengenali interseksionalitas yang diperlukan dari semua episode tersebut, tidak akan ada sebuah prioritas alasan untuk berasumsi bahwa episode keagamaan hanya akan terjadi di lembaga-lembaga keagamaan atau dalam pengasingan pribadi. Lalu organisasi keagamaan dan narasi identitas. Organisasi adalah situs penting untuk membangun pengalaman keagamaan dan juga untuk membangun identitas keagamaan. Mereka ini merupakan pemasok narasi publik, yaitu akun yang mengungkapkan sejarah dan tujuan entitas budaya atau institusional. Nah, organisasi-organisasi ini menciptakan arena sosial yang lebih luas di mana tindakan keagamaan itu dapat terjadi, dan mereka juga menyediakan narasi biografi keagamaan yang terstruktur, di mana narasi atau biografi aktor itu sendiri dapat dialami. Lalu organisasi keagamaan membangun narasi semacam itu melalui serangkaian peran, mitos, ritual, dan resep perilaku yang rumit, yang mendorong peserta lain untuk memahami orang suci lainnya, atau sacred other, sebagai kopartisipan mereka dalam kehidupan. Mereka juga menetapkan tata bahasa untuk sebuah cerita yang diceritakan orang tentang dunia. Lalu tata bahasa ini meluas menjadi kebiasaan gitu. Lalu seperti yang ditunjukkan Warner, yaitu pada musik, postur, gerakan berirama, dan makan adalah sebuah pengalaman manusia yang menciptakan komunitas itu sendiri. Dan juga mendefinisikan batasan
dari identitas. Tetapi terkadang juga memungkinkan menjebatani batasan tersebut. Lalu dengan menyediakan dan memperkuat sikap dan tindakan kebiasaan tersebut, maka organisasi keagamaan tersebut sedang mengarahkan pesertanya ke dimensi pengalaman yang suci gitu. Nah, sementara organisasi-organisasi keagamaan menghasilkan dan mempertahankan narasi-narasi yang kuat, interseksionalitas identitas ini dan permeabilitas ini tidak akan tetap tunggal atau tak tersentuh gitu, mengingat bahwa para anggotanya berpartisipasi dalam berbagai narasi publik baik dari sumber institusional agama maupun sekuler. Kita dapat menanyakan institusi agama mana yang dapat menyediakan alur cerita yang paling kuat dan portable. Narasi yang diberikan oleh organisasi keagamaan mungkin lebih atau kurang bernuansa kaya, yang memungkinkan mereka untuk membahas rentang yang lebih luas atau lebih sempit dari keberadaan manusia. Mereka juga mungkin kurang mampu memasukkan kontra memahami peristiwa narasi, peristiwa yang tampak menantang masuk akalnya gitu. Bagian dari tugas analisis adalah yaitu menilai sejauh mana organisasi keagamaan tertentu menghasilkan, memelihara, dan juga memperluas bahasa, tata bahasa, gerak tubuh, dan cerita yang mampu bertahan dalam persaingan praktis sehari-hari di antara narasi identitas modern. Dan perlu kita ketahui bahwa narasi yang berasal dari tradisi keagamaan itu tidak statis. Kisah-kisah sakral itu tidak kurang dari kisah-kisah lainnya. Keduanya terstruktur dan diimprovisasi, ditentukan oleh tradisi dan diciptakan dari perampasan tradisi oleh manusia. Memang narasi agama primal yang melibatkan episode transendensi secara inheren tidak stabil, mengganggu skrip yang ada, dan orang suci lainnya terkenal tidak dapat diprediksi. Gitu. Lalu menggunakan istilah Weber, kapan otoritas karismatik mengalahkan aturan rasional legal atau tradisional. Berbagai ritual keagamaan pun telah berusaha untuk menilai kemampuan pengalaman gembira untuk mengubah narasi yang dibawa peserta ke dunia yang lebih duniawi. Sementara organisasi keagamaan adalah situs utama untuk menemukan narasi keagamaan mereka yang berarti repositori pasif. Selanjutnya akan dibawakan oleh Widya. Oke, selanjutnya mengenai narasi agama di luar batas agama dan membangun identitas agama. Yang pertama ada narasi agama di luar batas agama. Nah, narasi autobiografi yang diberikan mungkin berisi alur cerita yang berasal dari banyak konteks organisasi keagamaan dan dari tradisi terstruktur dan pengalaman yang muncul, seperti narasi yang diberikan oleh pengkhotbah Kristen konservatif. Namun, dalam setiap tradisi keagamaan menawarkan berbagai nasihat tentang bagaimana menjalani kehidupan religius yang benar. Nah, pakaian keagamaan adalah salah satu contoh bagaimana narasi dan praktik keagamaan melintasi batas kelembagaan. Kemudian pada tahun 1987, Neis berpendapat bahwasannya saat mereka mengalami tekanan dan ketegangan pekerjaan sehari-hari dan kehidupan keluarga, mereka mencoba yang disediakan oleh komunitas karismatik. Mereka yang akhirnya mengidentifikasi diri dengan kelompok doa adalah mereka yang narasi autobiografi sehari-hari dan narasi keagamaan publik mulai menjadi konsonan. Bukan hanya karena mereka telah belajar untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam pertemuan doa mingguan, tetapi bahwa mereka telah belajar untuk melihat tangan Tuhan bekerja dalam peristiwa sehari-hari yang paling biasa. Sementara pertobatan mereka jelas didorong dan dibentuk oleh organisasi keagamaan. Kisah-kisah yang ditimbulkannya melintasi batas-batas institusional. Namun, terkadang narasi dan praktik keagamaan melintasi batas-batas institusional dengan cara yang lebih jauh mudah diakses publik. Nah, identitas aktivis yang dibangun diresapi dengan makna religius. Namun, narasi keagamaan juga sering disampingkan karena melanggar mata narasi rasionalitas, di mana lembaga-lembaga sosial bergantung pada legitimasinya, pada mitos akal sehat, terus peristiwa dan interaksi yang didefinisikan sebagai agama tidak mungkin dan tidak disukai.
Kemudian ada membangun identitas agama. Nah, perlu diketahui kembali bahwasannya identitas agama sendiri merupakan dimensi yang paling penting dalam identitas seseorang. Identitas tersebut merupakan pemberian secara sosial dan budaya, bukan dari hasil pilihan individu, dan ditandai dengan adanya ritual yang dilakukan oleh pemeluk agama tersebut. Kemudian ada identitas keagamaan dan lembaga keagamaan. Struktur yang membentuk pembentukan identitas keagamaan tidak hanya yang dipaksakan oleh otoritas sekuler yang kuat, tetapi merupakan institusi yang sangat religius yang mengklaim otoritas yang sah untuk menentukan siapa yang dapat menyuarakan narasi. Kita tidak dapat memahami hakikat identitas keagamaan tanpa mempertanyakan kekuasaan dan hegemoni institusional. Kemudian individu mengimprovisasi narasi keagamaan dari pengalaman dan interaksi masa lalu, waktu dan tempat lain di mana aktor dan institusi sakral berperan. Budaya mereka dan institusinya menciptakan situasi yang kurang lebih terbuka untuk tindakan keagamaan, baik dari tema-tema autobiografi individu yang ada, baik dari tema-tema autobiografi individu yang ada maupun tema-tema yang tersedia dalam situasi tersebut. Terima kasih, itulah pemaparan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Pak Abdi. Oke, terima kasih kelompok 7. Pemaparan yang lengkap. Yang lain bisa paham nggak apa yang disampaikan oleh kelompok 7? Bisa dipahami nggak apa yang disampaikan oleh kelompok 7? Halo? Suara saya masuk ya? Masuk. Kelompok 7 bisa paham nggak apa yang disampaikannya sendiri? Nah, ada juga orang yang kemudian dia nyampaikan dia sendiri nggak paham gitu. Karena kan tadi bahasanya apa namanya penjelasannya bagus tadi ya, ada bahasa-bahasa yang kemudian. Nah, yang penting itu pemahamannya. Kira-kira Anda paham nggak apa yang sudah disampaikan? Atau Anda paham nggak yang dari bacaan itu tentang identitas keagamaan? Ada identitas keagamaan, bagaimana konstruksi identitas, bagaimana konstruksi identitas itu, kemudian kenapa dia menjadi problem agensi dan struktur, ya, kemudian apa kaitannya dengan narasi, terus bagaimana identitas keagamaan terbentuk, siapa yang memproduksi narasi keagamaan, dan seterusnya dan seterusnya. Tentang identitas sudah pernah dipelajari belum di mata kuliah yang lain? Belum ya? Belum Pak, sebenarnya Pak. Kalau dua adalah mata kuliah yang tersendiri yang banyak membahas tentang persoalan identitas. Seperti dulu ada mata kuliah hubungan antar kelompok dan gerakan sosial. Sekarang kayaknya ada sosiologi etnis ya. Kalian ada sosiologi etnis sudah dapat belum? Belum ya, mungkin semester depan ya. Mau Gus Yuti udah masuk. Sosiologi.
Sociology of ethnic. Nah, kayaknya itu mengganti ke apa, hubungan antar kelompok. Nah, itu bicara tentang identitas ya. Identitas, identity. Kalau kalian ini tanya, kalian ini siapa sih? Nah, itu terkait dengan identitas. Nah, kenapa identitas penting dalam kajian sosiologi? Karena itu menunjukkan kalian ada bagian dari kelompok apa. Nah, gitu. Jadi bagian dari kelompok apa itu akan bisa mengidentifikasi, akan bisa menganalisis peristiwa-peristiwa sosial, kemiskinan, gitu misalnya, atau konflik, atau ya misalnya kegiatan keagamaan. Kemudian Anda bisa mengidentifikasi kelompok sosial dengan identitas tertentu, ya. Karakteristik atau ciri tertentu, nah itu lebih bisa dipahami. Oke, nah, dari bacaan Anda, identitas itu terkait dengan apa? Apa ciri-ciri dari identitas itu? Ciri-ciri identitas bukan apa? Oh iya, sehingga itu bisa disebut sebagai identitas. Identitas. Merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai satu kesatuan yang utuh, katanya. Kata kelompok 7. Benar, ini pernyataan kelompok 7 atau kata siapa nih? Iya, Pak. Nah, itu maksudnya apa? Seperti apa? Kayaknya si Hammond apa Hewitt itu yang menyebutkan identitas itu terkait dengan pertama adalah bahwa ciri-ciri itu ya menjadi bagian yang integral dengan diri Anda. Ya. Kemudian yang kedua, dia berlangsung terus menerus. Continuity. Ya. Dan yang ketiga, dia terus menerus itu ya dalam jangka waktu yang lama ya. Gitu. Identitas Anda adalah seorang perempuan menjadi identitas Anda. Gitu. Nah, ya perempuan terus gitu, nggak berubah-ubah, kadang perempuan, kadang laki-laki gitu. Continue. Nah, Anda menjadi, tadi kalau biasanya saya nanya gitu ke Anda itu. Anda kalau ditanya Anda ini orang Islam, orang Jawa, atau orang Indonesia, nah, mana Anda pilih? Kalau Inaka, kamu orang sukunya apa Inaka? Saya Jawa, Pak. Jawanya Jawa Pundi, Condi. Jawa Timur, Pak. Blitar. Oh, Blitar. Blitar cedak karo Pak Gus Yuti toh. Gus. Iya, Pak. Atau cedak Gus. Nah, kamu ini orang Sunda, kamu Islam bukan? Islam, Pak. Nah, kamu tuh Islam, Indonesia, atau Jawa?
Saya orang Indonesia, sukunya Jawa, agamanya Islam, Mbak. Oke, itu namanya intersectionality. Irisan, identitas itu irisan macam-macam. Bisa agama, bisa suku, bisa mungkin juga mahasiswa, bisa anaknya si Pak ini, orang kampung apa gitu ya. Nah, tapi itu menjadi bagian integral terus menerus dari kalian, dari Anda. Nah, cuma problemnya ketika Anda membangun identitas itu ciri-ciri apa yang Anda akan identifikasi dari situ gitu. Jadi tidak sekedar asal klaim saya orang Indonesia, saya orang Jawa, saya orang Islam gitu ya, Inaka ya. Nah, identifikasi ciri-ciri apa tuh orang Indonesia? Mana ciri-ciri keindonesiaan, ciri-ciri keislaman, ciri-ciri kejawaan yang kemudian itu menjadi identifikasi Inaka coba. Nah, jadi konsep diri yang utuh gitu kan, nah, mengidentifikasi diri. Dan yang terakhir adalah diferensiasi. Anda membedakan dengan yang bukan dengan identitas Anda. Kalau Anda Jawa, apa yang membedakan Anda bukan dengan yang bukan Jawa coba? Kalau Islam, apa yang membedakan Anda dengan yang bukan Islam? Kalau Indonesia, apa yang membedakan Anda dengan bukan Indonesia? Nah, gitu coba. Ya, itu diferensiasi. Gitu. Oke. Nah, ini tadi kalau di sini Anda jelaskan identitas itu tipe kelompok antara umur, gender gitu ya. Umur, gender, kerja, agama, kelas sosial itu bagian dari ciri-ciri identitas semua. Tapi di antara identitas itu ada yang primer, ada yang sekunder. Ya, ciri-ciri ini kemudian menjadi bagian yang paling penting, yang primer atau ya, ada yang menjadi primer, ya, ada yang sekunder. Oke, kalau Anda suruh milih dari 3 identitas tadi, nationality, ethnic, religion, mana Anda pilih? Coba kalau kemarin kita survei tingkat religiusitas, nah di sini pada religius kan, kelas ini kan, ya kan? Sini orangnya pada religius. 80-90% religius. Nah, sekarang saya mau nanya. Tadi tuh, Anda orang Indonesia, yang Islam, orang Islam, atau yang Kristen, orang Kristen, atau Anda orang Jawa, Sunda, atau macam-macam. Yang mana Anda lebih prefer? Yang milih Indonesia siapa Indonesia? Coba raise hand. Raise hand yang milih Indonesia. 1. Satu orang. Ada lagi nih, cuma 1. Nah, yang agama Islam, Kristen, atau di sini ada yang non Islam Kristen? Nggak ada ya? Saya non Kristen, Pak.
Islam, maaf. Maksud saya yang non Islam atau non Kristen, ada yang Hindu, Buddha kah? Hah? Siapa? Kristen Pak, saya. Yang di luar itu, ini kan di luar Kristen dan Islam, Hindu, Buddha atau Yahudi atau Sikh atau apalagi agama-agama lain. Widiana tadi nunjuk Indonesia, yang udah nunjuk dihapus dulu resennya. Saya cuma 1 kali kok, Pak. Indonesia apa agama? Indonesia. Ini sekarang agama nih. Siapa? Saya cuma 1 kali kok. Iya, yang diturunin dulu. Saya mau ngitung yang agamanya. Satu, dua, tiga. Ini sekarang agama ya, Islam, Kristen, segala macam ya. Agama menjadi identitas. Anda lebih prefer ke identitas agama. Nah ini Inaka agama katanya. Tadi 3-3-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 17. 17. Udah, ada lagi yang mau present? Mana Gus Yutin? Gus? Tadi ada Gus Yutin. Kebental. Nah, ini menarik ini. Tapi mungkin cocok ya dengan kemarin itu. Pada religius kemudian identitas utamanya agama. Gus, ini banyak Gus. Agama Gus. Ada 17 Gus. Tadi Indonesia 1 ya? Waduh, sedih banget nih yang ngajar PPKN kalian ini. Dosen PPKN. Agama 17. Yang etnis. Nggak ada teman ya? Yang agama ya 17. Yang etnis. Sunda, Jawa, Batak, Minang, Melayu. Etnis 1, 2, 3, 4, 5. 4. Kamu Arlinda apa? Arlinda Kristina apa? Etnis ya? Etnis, Pak. Iya apa? Kamu sukunya apa? Jawa, Pak. Jawa. Iya, Pak. Jawa. Ayu? Putri? Jawa, Pak. Jawa. Biasanya orang Jawa nggak terlalu kuat kejawaannya. Apalagi udah tinggal di Jakarta. Mutia? Saya dari Aceh, Pak. Kamu identitas orang Aceh biasanya Islamnya kuat. Sekarang Acehnya yang kuat. Orang Aceh itu biasanya agamanya kuat. Oke, orang Minang biasanya agamanya yang kuat. Orang Madura itu tanya Gus Yud itu orang Madura itu agamanya kuat. Agamanya apa? NU. Iya, bukan Islam Pak agamanya. NU. Apa di Madura itu 95% Islam, 5%-nya Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah bukan Islam. Dia orang Aceh yang kuat Acehnya. Anggita? Makassar, Pak. Bugis. Bugis. Iya, Pak. Tapi kamu pernah tinggalnya di mana? Jakarta di Bugis? Pernah Pak ke Makassar tapi main doang, tapi tinggalnya di Jakarta. Hebat juga nih sosialisasi kebugisan di keluarga kamu ini berarti. Kalau Mutia, kamu tinggal di Aceh atau di Jakarta? Di Depok, Pak. Oh, Depok. Iya, pantas. Biasanya kalau orang Aceh itu agamanya
identifikasi keagamaan lebih kuat. Orang Minang, orang Padang gitu. Oke. Lumayan ya, Indonesia hanya 1 orang, etnis 4, agama 17. Nah, ini bukan berarti yang lain. Siapa suruh baptis lagi nih? Ini bukan berarti yang lain tidak menjadi identitas Anda, tidak penting, tapi kemudian yang primer, nah itu yang disebut dengan identitas primer dan identitas sekunder. Nah, Anda merasa lebih prefer menjadi identitas ini. Identitas kedua, ketiga, dan seterusnya itu ya penting, tapi kemudian yang paling penting adalah tadi itu yang Anda sebutkan. Ya, Indonesianya kah, etnisnya kah, atau agamanya kah, atau yang lainnya, misalnya mahasiswa lebih bangga dan menjadi mahasiswa dibanding menjadi orang Indonesia gitu misalnya kan. Ya kan, paling tidak orang menjadi mahasiswa Anda bisa kritik pelemahan KPK. Kalau jadi orang Indonesia, wah, banyak orang Indonesia yang korupsi gitu misalnya. Ya kan, Anda lebih bangga menjadi mahasiswa gitu, lebih prefer menjadi mahasiswa. Oke ya. Nah, itu namanya identitas primer dan identitas sekunder. Tuh. Kalau di kelas B tadi Indonesia ada 13 orang, banyak. Gus, di sini 17 Gus yang agama, Gus. 17 orang yang agama menjadi identitas primer. Indonesia cuma 1. Berarti ini Pak, religius. Cocok dengan apa? Kalau cross tabulasi cocok dengan data kemarin. Iya. Ya. Nah, jadi ini identitas itu, identitas itu persoalan agensi dan aktor. Ya. Tadi saya juga di sebelah juga menerjemahkannya badan. Ya. Biasanya kalau dalam sosiologi agensi itu sama dengan aktor. Apalagi kalau misalnya sudah pernah dapatkan teorinya Giddens. Ya. Udah pernah dapat teori tentang Giddens? Teorinya Giddens tentang strukturasi? Ada dapat enggak? Strukturasi itu agency and structure. Dualitas struktur dan agen. Ya, agen itu ya aktor ya. Nah, jadi identitas itu ya, sama dalam perspektif sosiologi ya. Apakah dia dipahami sebagai kajian tentang Nah, ini ya persoalan struktur kah atau persoalan aktor, itu aja tuh sosiologi. Ya, apakah identitas itu dibentuk oleh struktur atau dikonstruksi sendiri oleh si aktor, si agen gitu. Ya. Kalau perspektif fungsionalisme itu siapa yang menentukan? Agen atau struktur identitas itu? Kalau fungsionalisme? Kenapa Pak tadi Pak? Kalau perspektif teori fungsionalisme, ya identitas itu dibentuk struktur oleh aktor, oleh agen. Struktur Pak. Struktur di sini nih, ya. Identitas itu tentang tadi kan sebenarnya di sini ada nih dijelasin. Nah, identitas dipahami dibentuk oleh struktur yang terdiri dari aturan, skema, dibatasi oleh distribusi sumber daya, power, ya. Apalagi nih, dan ditempa dalam realitas sehari-hari, ini faktor sosialisasi, ya kan? Nah, bergerak melintas konteks institusional dan diantara dunia-dunia simbolik, gitu. Lintas konteks institusional, politik, budaya, ekonomi, nah itu sudah melintas itu tuh. Anda menjadi Indonesia, menjadi orang Jawa, menjadi orang Islam, menjadi orang Kristen dan seterusnya.
itu melintas bebas. Itu ya. Itu dibentuk oleh aturan dan skema tertentu, cara berpikir tertentu tentang apa itu Indonesia, apa itu menjadi Jawa, apa itu menjadi Bugis, apa itu menjadi Aceh, apa itu menjadi Islam, atau apa itu menjadi Kristen. Ya. Jadi struktur yang membentuk identitas aktor, individu. Nah, di tempat dalam realitas sehari-hari ini kan bahasanya sosialisasi kan. Lingkungan yang menempa kita. Oh, saya adalah orang Aceh. Sekarang tadi siapa tadi yang Aceh tadi? Mutia ya? Kamu Aceh kan? Iya, Pak. Apa yang membuat kamu menjadi Aceh? Soalnya Padahal kamu tinggal di Depok. soalnya ayah saya dari Aceh. Terus, kenapa kamu mengidentifikasi diri kamu dari Aceh? Kamu diajarkan tentang keacehan nggak dari ayahmu? Iya, Pak. Nah, itu jadi kalau dalam perspektif struktur, nah itu keacehan si Mutia itu dibentuk oleh lingkungannya. Tapi lingkungan Depok kan nggak ada Aceh-Acehnya. Nah, lingkungan paling dekat ya tentu adalah keluarga, itu institusi keluarga yang membentuk keacehan. Nah, saya nggak tahu benar nggak derajat keacehan Mutia ini benar-benar tinggi nggak? Bisa nggak dia bahasa Aceh? Puaba gitu, tahu nggak kamu artinya? Kalau tanya Puaba, hah? Saya cuma tahu ama sama apa ya? Lupa, Pak. Puaba. Tahu nggak Peliuk kamu? Peliuk. Nah itu tuh. Nah jadi terus kalau dari teori identitas tadi apa yang diidentifikasi dari Aceh oleh si Mutia? Mengidentifikasi diri apa dengan Aceh? Kemudian mendiferensiasi diri apa dengan Aceh? Oke ya. Nah itu struktur tuh. Jadi kita dibentuk oleh sistem, tata aturan, skema nilai, norma. Kita adalah bagian dari identitas itu. Nah, ini penjelasan agennya mana di sini? Bahwa identitas itu adalah ini nih. Nah, kita secara kumulatif membangun persona dan secara kolektif membentuk solidaritas di mana kita menjadi bagian darinya. Ya, kita sendiri yang membangun identitas itu di tengah konteks struktur kita. Nah, dalam kasus Mutia tadi, dia memilih untuk menjadi Aceh meskipun dia hidup di Depok gitu misalnya. Ya. Atau tadi siapa yang dari Bugis? Dari Bugis siapa tadi? Anggita, Pak, tadi. Anggita. Nah, Anggita tadi meskipun dia tinggal di Jakarta, ke Makassar itu cuma sekedar jalan-jalan doang, tapi dia merasa dirinya adalah seorang Bugis dibanding Indonesia. Lebih penting, lebih prefer untuk menjadi seorang Bugis, lebih kuat dibanding menjadi seorang Indonesia atau seorang Islam dan seterusnya. Ya, nah itu dikonstruksi sendiri oleh si agen. Tuh. Nah, sekarang bagaimana kita melihat bahwa kemudian dalam konteks agen dan struktur itu, dalam konteks agen dan struktur itu, ini tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya struktur itu, kalau dalam pengertian struktur itu identitas, ya dibentuk oleh lingkungan, struktur sosial, ya dari skema nilai budaya, proses-proses sosial dan seterusnya. Tapi kalau dalam perspektif agen atau aktor, si agen ini mengkonstruksi dirinya sendiri. Ya, saya ini siapa, bagian dari apa, ya, dengan mempertimbangkan tadi kan
struktur sosial yang ada. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau fungsionalisme itu struktur, kalau konflik gimana? Identitas itu dibentuk oleh Struktur juga, Pak. Nah, struktur apa yang membentuk? Struktur kelas. Iya. Yang mana yang buruh, yang mana yang berjuis, itu kelas yang bentuk. Jadi kelas yang dominan, kelas power dan kelas powerless, kelas dominan dan kelas terdominasi. Ya. Nah, kalau yang definisi sosial atau interaksi simbolik, siapa yang bentuk identitas? Adalah agen, ya. Kalau rational choice, identitas dibentuk aktor, tapi sebenarnya dipengaruhi oleh sistem nilai dan norma yang ada dalam struktur. Apa yang penting dan tidak penting itu, apa yang menguntungkan dan tidak menguntungkan itu dipengaruhi oleh struktur. Tadi misalnya, menguntungkan nggak menjadi, kalau saya mengidentifikasi diri saya sebagai orang Aceh atau orang Bugis atau sebagai orang Islam atau sebagai orang Indonesia gitu. Karena kita tinggal di Indonesia, kalau kemudian kita tidak mengidentifikasi diri kita menjadi orang Indonesia, itu nanti justru merugikan kita gitu. Misalnya kita jadi susah untuk terintegrasi, susah ngurus ini, ngurus KTP segala macam gitu. Ya, nilai kewarganegaraan kita menjadi kurang gitu, nilainya rendah misalnya. Nah itu untung ruginya itu dipilih oleh aktor tapi disediakan oleh struktur. Ya. Gitu ya cara berpikirnya ya. Jadi identitas terkait dengan apa yang menguntungkan dan merugikan ketika kita milih itu. Kalau dalam perspektif rational choice. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita membahas lagi tentang, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, kita ke narasi. Apa kaitan identitas sama narasi? Atau apa kaitan identitas dengan narasi? Gimana reasoningnya kemudian narasi bisa membentuk identitas? Kan identitas sebagai konstruksi narasi. Kenapa narasi mengkonstruksi narasi itu bisa membentuk identitas? Apa itu narasi? Nah, coba apa itu narasi? Kan pada baca semua kan? Apa itu narasi? Kalau narasi secara umum biasanya itu artinya cerita sih, Pak. Terus? Benar, cerita, terus? Terus isinya tuh kalau narasi karangan atau kayak di dalamnya tuh entah ada isi kayak sebuah kejadian atau konflik atau tokoh-tokoh gitu. Kalau terkait dengan identitas, kira-kira apa kaitannya? Kalau menurut yang saya udah tangkap dari buku, kalau narasi yang dikaitkan sama identitas tuh lebih ke ini sih Pak, bahan-bahan yang bisa mendukung terbentuknya identitas. Mungkin kayak kalau identitas agama, mungkin cerita dari zaman dulu tentang sebuah agama atau tentang cerita-cerita pengalaman pribadi dari aktor, terus ke agama kayak gitu-gitu sih Pak. Oke ya, terima kasih Salwa Dia. Panggilan kamu Salwa, Dia atau Zara? Wow, Pak. Oh, wow.
Wa lainnya gitu bahasanya. Wawa. Tapi selalu aja Pak, aneh kalau dipanggil gitu. Salwa. Bukan dia ya. Dia apa saya? Oke, Salwa tadi ya. Cerita-cerita, oke. Itu kemudian bentuk identitas keagamaan. Nah, ada yang lain kira-kira, silakan. Cerita-cerita, mungkin cerita-cerita Nabi gitu ya, cerita-cerita sejarah agama, cerita-cerita tentang kisah-kisah hikmah dan seterusnya. Jadi narasi yang bentuk identitas keagamaan. Apalagi yang lain? Silakan. Kalau menurut saya narasi di sini sebagai anggapan gitu kali ya Pak, kayak yang tadi kalau misalnya orang Bugis nih, terus anggapan kita tuh narasiin orang Bugisnya tuh kayak gimana. Terus kalau orang Islam tuh narasin orang Islamnya tuh anggapan kita. Jadi itu tuh bukan bentuk tertulis gitu Pak. Gitu kalau menurut saya. Oke, coba contohnya lebih konkret. Anggapan misalnya yang gampang apa yang Kayak misal orang Islam nih, orang Islam udah pasti berhijab kayak gitu Pak. Jadi buat menarasikan identitas yang terlihat gitu. Menurut saya gitu dari yang saya baca sih Pak. Kisah-kisah. Dari peristiwa yang dilihat gitu. Terus tadi apa? Anggapan-anggapan. Terus kalau berhijab itu apa? Kenapa Pak? Iya. Berhijab ini kalau berhijab ini bisa jadi narasi nggak? Ini peristiwanya gitu, yang kita lihatnya. Oh, peristiwanya. Tapi berhijabnya sendiri bisa jadi narasi nggak? Hijabnya sendiri bisa jadi narasi nggak? Tahu Pak jawabannya. Dia kan melambangkan sesuatu, hijab. Ya. Simbol bukan sih Pak, lebih ke simbol. Iya, simbol ya benar-benar. Simbol ya, simbolisme. Simbol keagamaan. Simbol-simbol ya gitu. Jadi hijabnya itu dalam bentuk simbol-simbol, itu juga narasi tuh ya, peristiwa-peristiwa keagamaan. Kisah-kisah lah itu ya keagamaan. Ya, anggapan-anggapannya berarti pikir apa namanya? Pikiran yang terlintas. Citra-citra ya, kesan-kesan ya. Gitu kan? Ya orang Islam ini begini, orang Bugis itu begitu, orang Kristen itu begini gitu. Nah, apalagi simbol-simbol, hijabnya simbol, tapi berhijab sendiri kisah, anggapan, peristiwa, keagamaan. Perilaku bisa nggak jadi narasi? Bisa kayaknya Pak. Nah, itu perilaku, tindakan-tindakan yang khas ya dari satu kelompok itu dia bisa menjadi narasi gitu ya. Orang Islam sholat, nah, sholat itu tindakan sholat itu dia bisa jadi narasi gitu ya. Orang Islam sholat kunut, nah itu jadi narasi gitu. Kunut itu narasi. Di sini ada yang NU nggak? Yang Islamnya organisasinya afiliasinya ke NU, kecuali Gus Yuti ya. Yang mahasiswanya ada nggak? Anda tahu kunut nggak?
kan nggak tahu pula jadi kunut. Saya nanyain kunut, saya nggak tahu kunut. Karena kayaknya anak-anak sekarang jangan-jangan udah nggak populer kunut. Bukan nggak mau kunut, Pak. Nggak hafal aja. Nggak hafal. Nggak pernah ke masjid. Iya. Kunut itu jadi ya kunut tuh misalnya dari orang, oh ini kunut, tindakan kunut, sholat subuhnya kunut. Nah, ini biasanya NU. Gitu. Itu identitasnya bisa kita identifikasi, itu identitas NU. Atau kalau misalnya orang kemudian mengidentifikasi diri NU, biasanya kemudian lakukan membiasakan dirinya untuk kunut. Ya, itu. Ya, tindakan-tindakan. Nah, kisah-kisah, anggapan-anggapan tentang apa, istilah-istilah gitu ya. Masih juga istilah-istilah, ya, istilah-istilah, peristiwa keagamaan, simbol-simbol, tindakan, ya. Itu narasi. Ya. Kalau itu tentang agama, dia jadi narasi keagamaan, dia bisa menciptakan identitas keagamaan. Nah, kalau di sini ada narasi itu ada berapa nih? Ada beberapa macam narasi. Empat jenis ya, Pak. Narasi ontologis. Narasi ontologis itu sama dengan narasi autobiografis. Apa itu kira-kira maksudnya? Narasi-narasi tentang kita, tentang saya. Ini siapa? Saya ini apa? Gitu. Saya melakukan apa? Kebiasaan saya, simbol-simbol yang biasa saya gunakan. Saya ini siapa? Gitu. Itu ontologis, biografis. Kalau misalnya orang Islam, saya itu kalau Islam berarti kemudian misalnya saya sholat, saya puasa. Yang Kristen misalnya dibaptis atau apa pakai salib gitu dan seterusnya. Itu narasi yang sifatnya ontologis atau autobiografis. Bentar ya. Oke, kemudian narasi apa lagi? Narasi? Publik, Pak. Narasi publik. Nah, apa itu narasi publik? Yang dibangun dan dibagikan secara publik, berada di luar dan kesadaran individu. Melekat pada kelompok, pada budaya dan institusi ini juga. Nah, contohnya apa kira-kira? Contohnya apa? Narasi publik. Kalau tadi kan narasi ontologis, biografisnya saya sholat, saya ada kemudian saya sholat subuhnya harus bangun pagi, jangan bangunnya jam 6 gitu misalnya. Terus sholat ke masjid. Nah, itu narasi ontologis atau biografis. Saya dibaptis atau apalagi yang Kristen apa yang narasi ontologisnya yang khas. Simbol-simbol, istilah-istilah, anggapan. Apalagi kira-kira. Dan kalau yang ontologis, yang autobiografis itu agak khas dari agama itu ya, agama. Kalau orang Hindu lain lagi, orang Buddha lain lagi gitu ya. Nah, kalau narasi publik yang terkait dengan identitas dari institusi keagamaan itu yang berada di luar diri si individu, tapi kemudian si individu mengidentifikasi dirinya dengan identitas itu. Misal apa? Saya menyekolahkan anak saya ke sekolah, nah gitu ya misalnya, karena penting agama, kemudian saya menyekolahkan anak saya ke sekolah Islam terpadu, pimpinan Gus Yuti gitu misalnya.
SMP IT, SMA IT gitu. Nah, narasi bahwa pendidikan agama kemudian di sekolah itu penting pendidikan keagamaan dan segala macam, ada label sekolah IT, sekolah Katolik, sekolah ini segala macam. Nah, itu adalah narasi publik gitu. Kemudian ada bank syariah, saya nggak mau riba gitu. Kemudian nabungnya di yang bank syariah, bank syariah itu narasi publik gitu, ya itu tuh narasi publik dan bisa membentuk identitas keagamaan. Ya. Oke. Nah, ini ada dua hal nih katanya tadi kan. Terstruktur, nah tadi agen. Struktur ya. Kemudian pada aktor yang kuat dalam mempertahankan pola tindakannya tadi kan. Aktor yang kuat dalam mempertahankan pola tindakan itu karena identitas itu menjadi bagian integral dari dirinya. Ya. Terus-menerus. Kemudian dia mengidentifikasi dirinya dengan ciri-ciri itu terkait dengan narasi itu. Ya. Dan kemudian dia dengan identitas itu dia membedakan dengan yang dirinya dengan yang berbeda identitas dengannya. Gitu. Karena saya NU, saya kunut biar kemudian berbeda dengan Muhammadiyah yang nggak pakai kunut. Nah, gitu kira-kira. Karena kalau di Indonesia NU dan Muhammadiyah itu sebagai kelompok keagamaan terbesar, gitu ya. Nah, kalau orang Katolik, orang Kristen, tahu nggak? Ada yang Katolik nggak di sini? Ada yang Katolik nggak di sini? Kristen semua. Yang Kristen ada yang Kristen Katolik nggak? Nggak ada Pak kayaknya. Nggak ada ya. Yang Kristen siapa di sini? Saya sama Priscila. Saya, Pak. Priscila mana Priscila? Saya, Pak. Priscila kok nggak ada namanya? Ada Pak. Di sini Pak. Oh Priscila Dian sama Cindy Prolensin. Nah, kamu tahu nggak beda salibnya orang Kristen sama salibnya orang Katolik? Apanya, Pak? Salib. Misalnya kalau pakai kalung salib. Bedanya Kristen sama Katolik. Kalau Katolik, kalau nggak salah ya Pak, ada patungnya Pak. Kalau nggak salah. Iya ada patungnya. Kalau yang Katolik ada patung Yesusnya. Iya. Salibnya. Terus apa lagi? Kalau menurut saya kayaknya sama deh Pak. Cuman mungkin kalau salib nggak beda jauh. Tapi kalau di Katolik nyebutnya namanya rosario. Kalau kita biasa sih kalung salib gitu. Terus biasanya kalau di Katolik rosario ini emang buat ibadah gitu. Sisanya untuk simbolis kalung salibnya ini sama. Mungkin kalau secara perbedaan lebih ke tata ibadatnya aja. Kayaknya perbedaannya di situ. Nah, itu narasi-narasi ya. Tadi ada satu lagi tuh, kalau salib Katolik itu biasanya di ujungnya itu ada motif, ya, ada motifnya. Tahu nggak motifnya di ujung-ujung itu? Kan ada yang apa? Nah, di ujung-ujungnya sini nih. Nah, perhatiin nggak, Kang? Ada motifnya, ada model begini ya. Gimana?
gitu ya. Nah, Katolik begitu, sama ada patung Yesus. Nah, itu narasi ya. Narasi yang bisa jadi dia narasi ontologis, tapi karena dia menjadi ciri dari gereja, ya, gereja Katolik sama gereja Protestan, nah dia menjadi narasi publik juga ya. Bisa jadi narasi publik. Yaitu untuk mengidentifikasi ini adalah gereja Katolik, ini di gereja Protestan. Termasuk tadi perbedaan di tata cara ibadah ya, liturgi ya. Apa istilahnya? Misa. Kalau liturgi Katolik ya? Menyebut itu liturgi Iya, Katolik kan? Nah. Iya, liturgi. Ya, itu istilahnya begitu tuh. Sama dengan misalnya di narasi tentang apa yang kemudian diimani, ya, dipercayai gitu. Misalnya konstruksi narasinya misalnya di apa keyakinan Katolik, siapa yang kemudian jadi sistem of belief-nya, ya Tuhan Bapa, Bapa, terus satu lagi udah 3 kan. Nah, beda dengan Protestan kan, yang 3 itu ya, bener nggak? 3-nya itu beda kan antara Protestan sama Katolik? Sama Pak, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kalau di Katolik ada Bunda Maria. Iya. Nah, beda kan berarti. Di Katolik ada Bunda Maria. Nah, kalau di NU sama dia di sistem of belief-nya mungkin narasinya nggak beda ya, sama apa. Tapi kalau dengan Syiah, nah itu beda gitu narasi belief-nya. Samping ada Tuhan, ada Muhammad sebagai Rasul. Nah, ada satu lagi tuh Ali sebagai imam ya, gitu. Ada yang Syiah nggak di sini? Betul. Tahu ya Syiah ya? Atau Ahmadiyah misalnya. Anda tahu Ahmadiyah kan? Nah, Ahmadiyah itu ada satu lagi setelah Muhammad, ada Mirza Ghulam Ahmad sebagai Rasul terakhir, Nabi terakhir. Nah, itu narasi yang kemudian membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Oke. Saya lanjut ke ini aja nih, biar cepat, biar ringkas. Nah, ini. Jadi tadi kita udah bahas tentang ya, ini narasi, ada persoalan dia menjadi bagian dari diri seorang terus menerus, kemudian mengidentifikasi dengan ciri-ciri tertentu, dan dengan ciri-ciri itu dia mendiferensiasi. Berbeda antara Katolik dan Kristen, berbeda antara NU dan Muhammadiyah, berbeda antara Syiah dan Sunni gitu ya. Berbeda antara Hindu dan Buddha dan seterusnya. Ya. Nah, identitas itu bisa identitas individual, identitas sosial terkait dengan kelompok, dan satu lagi itu ada istilah disebut dengan identitas kolektif. Identitas kolektif ini itu terkait dengan ada isu-isu identitas yang diperjuangkan. Misalnya identitas Afro-Amerikan, ya, Amerika kulit hitam, Amerika keturunan Afrika, ada identitas itu, kemudian dia merasa membangun narasi bahwa kemudian kelompok mereka itu mengalami diskriminasi di dalam sejarah Amerika dan kehidupan masyarakat Amerika Serikat ya, baik dari pendidikan, tidak boleh kalau kulit hitam itu gabung dengan orang kulit putih di sekolahan, dia nggak bisa masuk ke perguruan tinggi, nggak boleh ikut pemilu, ekonominya dibatasi, ya, hanya pekerja-pekerja kasar dan seterusnya. Nah, narasi bahwa kemudian mereka tertindas, kemudian membangun ada kesamaan identitas kulit hitam Amerika itu mengalami penindasan. Nah, kulit hitam Amerika kemudian jadi disebut dengan colored identity. Nah,
Kemudian identitasnya dia perjuangkan, nah, dia mendapatkan hak dan seterusnya. Itu disebut dengan contested identity ya. Contested identity. Nah, ini banyak sekali nih identitas-identitas. Kalau kajian sosiologi bicara tentang contested identity. Ya, misalnya ada kelompok Sundawiwitan yang perjuangkan pengakuan hak, gitu ya. Apa namanya kalau kelompok Sundawiwitan itu ingin perjuangkan agar masuk ke KTP gitu. Jadi di kolom agama itu ada Sundawiwitan. Nah, itu contested identity. Ya. Oke. Nah, tadi ada yang primer dan nah, sekarang identitas ini dibentuk. Nah, tadi ada perspektif aktor dan perspektif struktur. Struktur itu kira-kira struktur lah yang membentuk identitas keagamaan masyarakat, orang-orang, ya, terutama penyediaan narasi, ya, narasi itu menjadi budaya, norma atau struktur berpikir masyarakat yang disosialisasikan secara terus-menerus, gitu ya, sehingga dia menjadi bagian identitas konsep diri dari orang-orang, atau dia menjadi persoalan aktor. Si aktor inilah yang mengkonstruksi identitasnya. Ada sekian banyak narasi, sekian banyak identitas, nah dia memilih kemudian dia mau mengkonstruksi dirinya dengan identitas apa. Nah, itu tergantung dari si individu. Minggu yang lalu kita sudah bahas tentang teori fenomena proses sosialisasi, bahwa sosialisasi itu tidak semata-mata persoalan struktur sosial kan, tapi juga persoalan pilihan individual. Ya, nah, itu individual itu diaktorin. Ya. Nah, kalau identitas keagamaan berarti terkait dengan narasi keagamaan, karena identitas itu terkait dengan bagaimana narasi dikonstruksi sehingga bisa diidentifikasi oleh orang-orang. Nah, identitas keagamaan berarti terkait dengan narasi keagamaan. Siapa yang menciptakan atau membangun, mengkonstruksi narasi keagamaan? Nah, ini nih, religious institution. Tokoh-tokoh, organisasi-organisasi keagamaan, mereka lah yang kemudian berperan dalam memproduksi narasi-narasi keagamaan itu. Nah, narasi keagamaannya bisa kemudian berkembang kan sesuai dengan konteks, ruang, waktu, perubahan-perubahan, dan seterusnya. Ya. Dalam sejarah agama kelihatan kan, misalnya Katolik, kemudian gereja Katolik, kemudian muncul narasi yang berbeda dengan gereja Katolik. Nah, dibangun, dikonstruksi oleh misalnya awalnya oleh Martin Luther, ya kan? Kemudian membangun gereja yang berbeda dengan gereja Katolik, ya, muncullah gereja Protestan. Nah, itu ini konstruksi narasi keagamaan. Dalam sejarah Islam juga misalnya ada muncul, misalnya ada Sunni, ada Syiah, ada macam-macam kan. Ya, itu NU, Muhammadiyah kan tokoh-tokoh atau elit-elit keagamaan yang membangun narasi-narasi keagamaan. Oke, ini kira-kira bahas tentang narasi, tentang identitas. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kajian identitas keagamaan ini penting ketika mau mengkaji fenomena sosial keagamaan di masyarakat. Karena yang paling gampang bisa diamati, bisa dijelaskan adalah kelompok masyarakat yang melakukan tindakan keagamaan adalah kelompok yang memiliki identitas keagamaan tertentu. Nah, kelompok masyarakat memiliki identitas keagamaan tertentu, itulah yang kemudian kita bisa kaji itu sebagai fenomena sosial keagamaan. Dalam kegiatan atau dalam proses sosial macam-macam ya, gitu.
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini masih nyambung dengan pembahasan kemarin ya, bagaimana individu menjadi religius, kemudian ada proses sosialisasi. Nah, itu akan salah satu proses di mana narasi keagamaan terbentuk ya, terkonstruksi. Nah, bagaimana kemudian narasi keagamaan menjadi identitas keagamaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mau menanggapi. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Husnul Khofifah. Ya, apakah ketika individu atau aktor itu memutuskan untuk tidak memiliki identitas keagamaan, itu berarti dari rasional choice atau narasi keagamaannya itu sosialisasinya kurang gitu ya Pak? Begitu bukan Pak? Gini cara apa mengkajinya. Ini ada fenomena, ada orang yang tidak menjadikan agama sebagai identitas, gitu ya? Iya Pak. Nah, kalau kajiannya sosiologi, Anda tinggal memilih tadi mau menggunakan perspektif apa. Nah, kalau Anda misalnya menggunakan perspektif fungsionalisme, Anda ngelihat tuh apa namanya persoalan institusi ya di dalam masyarakat yang mungkin tidak berfungsi dalam mensosialisasikan identitas keagamaan kepada orang itu, gitu, pakai fungsional, ya, misalnya di keluarga ya, atau di sekolah, misalnya, ya, proses sosialisasi keagamaannya proses sosialisasi narasi keagamaannya tidak berjalan dengan baik atau tidak berfungsi dengan baik. Beda lagi kalau misalnya Anda mau memilih menggunakan perspektif pilihan rasional, nanti persoalan apa yang menguntungkan dan tidak menguntungkan dari tidak menggunakan narasi keagamaan. Jadi perspektif itu pilihan peneliti ya, penelitian sosiolog, penelitian analis itu. Anda mau menggunakan perspektif apa? Tapi harus konsisten. Kalau Anda menggunakan fungsionalisme dari awal sampai akhir, kesimpulannya ya fungsionalisme. Jangan kemudian di awal kemudian ini ada faktor disfungsi dari struktur terkait dengan terbentuknya identitas keagamaan, ya, sehingga banyak orang yang kemudian tidak menjadikan agama menjadi identitas. Tapi nanti kesimpulannya individu-individu itu merasa merasa tidak menemukan makna yang bagus dari menjadikan agama sebagai identitas. Nah, itu kan ada penjelasan interaksionisme simbolik ya. Gitu. Jadi konsisten. Di awalnya fungsional, dari bagaimana pengaruh struktur, akhirnya misalnya ya berarti ada disfungsi atau si anak itu, seorang ini mengalami proses sosialisasi narasi identitas keagamaan yang tidak berjalan dengan baik di dalam lingkungan sosialnya, dalam struktur sosialnya. Perspektif konflik lain lagi, dari awal Anda sudah bicara tentang mana kelas yang dominan, mana kelas yang terdominasi. Gitu. Apakah Anda membicarakan tentang kelompok kelas, identitas kelompok kelas terdominasi? Ya, kalau terdominasi berarti ya bagaimana apakah dia akan pasrah menerima identitasnya atau berada dalam identitas itu, atau dia kemudian melakukan perlawanan kelas. Nah, itu dia struggle
identity tadi, contested identity. Jadi misalnya kayak kasus kelas kelompok masyarakat kulit hitam yang terdiskriminasi, ya, kemudian melakukan perlawanan. Nah, perlawanan identitas. Jadi identitas itu dilihat sebagai dalam perspektif konflik itu. Gitu. Jadi perspektif itu pilihan ya. Pilihan cara kita menjelaskan fenomena. Iya Pak. Ya. Terus kan berkaitan sama materi minggu kemarin juga ya tentang teori-teori. Terus kata Bapak keempat teori yang kemarin itu juga berlaku untuk orang yang tidak religius. Berarti tergantung perspektif sama teorinya. Gitu. Iya, kita menjelaskannya mau pakai teori apa. Satu fenomena bisa dijelaskan, 4 teori itu bisa menjelaskan keempat fenomena. Ya, menjadi tidak religius itu. Tergantung nanti kita mau menggunakan pendekatan apa ya, perspektif apa. Gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan. Apalagi ada lagi yang mau disampaikan, mau ditanyakan? Pak, Bapak, saya masih mau nanya yang tadi deh Pak. Bapak kan kalau salah udah 2 kali nanya tentang identitas, kayak keidentitasan kamu apa, yang tadi agama kah atau Indonesia kah atau ras gitu kan Pak. Kalau seandainya dari kita individu itu belum yakin nih Pak, kita tuh mau nganggap identitas primer kita tuh yang mana? Masih penasaran ya? Iya, itu maksudnya. Iya, terus. Kalau itu menurut Bapak, saran Bapak itu apakah kita harus memilih satu di antara 3 itu, atau ya udah, atau nggak milih aja dari ketiga itu, atau gimana Pak? Karena jujur saya kalau misalnya dikasih pertanyaan kayak gitu, saya nggak akan. Itu karena saya ngelihat kalau dari suku saya sendiri juga saya nggak terlalu kental. Terus kalau agama ya saya agama Islam, cuma nggak se-Islami yang terlihat gitu Pak. Masih belajar gitu kan. Kalau Indonesia juga saya warga negara Indonesia, tapi saya juga belum terlalu Indonesia banget gitu Pak kalau dilihat ke diri sendiri gitu. Nah itu kalau menurut Bapak yang baiknya tuh gimana sih Pak? Gitu aja sih Pak. Kalau baiknya seperti apa itu nanyanya ke guru PPKN gitu. Guru PPKN, kalau guru PPKN kata baiknya kamu harus milih jadi Indonesia, nasionalisme harus kuat, harus patriotik, nah, gitu. Kalau guru agama, kamu harus jadi orang yang soleh, beragama harus kuat, gitu tuh. Kalau tanya sama dosen sosiologi, nah itu kenapa terjadi? Nah, berarti ada pembentukan narasi yang belum tuntas di situ, sehingga kamu masih belum dari 3 itu belum memilih gitu, belum menentukan pilihan mana yang menjadi identitas primer. Apa yang menyebabkannya? Apa yang menyebabkan terjadi fenomena ini? Ya, berarti nanti saya akan milih misalnya misalnya fungsionalisme. Fungsionalisme berarti ada di keluargamu, ya, atau di sekolahmu, atau di lingkunganmu, ya, proses sosialisasi ketiga ini nih mengalami hambatan ini, gitu, nggak berjalan dengan baik nih. Nah, itu penjelasan sosiologi itu. Karena kamu nanya ke dosen sosiologi, saya jawabnya begitu aja. Sama ini Pak, berarti kalau itu tuh sebenarnya nggak harus sekarang harus dijawab gitu ya Pak, sambil berjalannya waktu gitu nggak sih Pak? Ini saya nanya itu dalam tadi kerangka tadi ya, untuk menjelaskan fenomena di masyarakat kita itu ada beragam identitas. Identitas itu interseksi, ada irisan-irisan beragam. Nah, yang dari sekian beragam itu orang bisa memilih, ada yang identitas primer. Nah, saya memilih 3 yang
paling challenging gitu tuh. Biasanya kan kalau Anda disuruh 3 itu pasti akan apa nih ya gitu tuh. Kalau diskusi tentang fenomena yang kontras begitu tuh akan lebih hidup kan, terbukti kamu penasaran. Iya Pak, jadi penasaran. Ada yang ragu-ragu nih, saya Islam nggak ya? Nih saya Islam, terus agama saya gimana ya? Ini ragu-ragu gitu tuh. Ya gitu tuh ya dalam kerangka itu. Ini jelaskan identitas itu seperti apa. Nah tentang bagaimana itu pilihan masing-masing tuh. Nah, kalau Anda perspektifnya aktor, Anda mau pilih yang mana? Kan? Yang mana Anda mengkonstruksi pilihan-pilihan itu. Meskipun hasil survei Anda religius semua ini di sini nih. Di kelas ini. Kalau di kelas B masih ada yang skalanya di 2, 3, 1 gitu kelas. Jadi kalau ini mayoritas di 7, 8, 9, ada yang 10 gitu. Ya. 10 itu kan sempurna itu. Sempurna katanya. Gitu. Ya, makasih ya, Pak. Nego Syuti nih, mungkin ada pesan-pesan untuk bagaimana menjadi seorang sedikit Pak ya tentang identitas ya. Memang satu berdasarkan konten. Ya. Kalau kita lihat dua identitas itu kan identitas primer sama identitas sekunder. Ya. Identitas primer itu kalau menurut saya mungkin pemisahannya lebih kepada dia kodrati ya, kodrati biologi gitu, artinya individual banget. Misalnya identitas yang itu berbeda antar individu. Nah kalau yang sekunder itu kan bisa saja saya Indonesia itu adalah sekunder bukan primer, karena itu adalah konsepsi bersama. Itu kesepakatan bersama ketika dia tinggal di Indonesia maka dia menjadi warga Indonesia. Namun ketika saya memiliki rational choice sendiri bahwa saya memilih apa itu kan tidak bisa menjadi sebuah konsepsi bersama kalau menurut saya, tapi konsepsi pribadi itu bisa menjadi identitas primer kalau menurut saya begitu. Artinya ketika ditanya siapa saya dalam konteks primer maka ya saya orang Madura beragama Islam gitu hitungannya. Nah, tapi siapa saya ketika dalam konteksnya adalah sebuah kebangsaan atau negara, saya Indonesia. Karena itu berasal dari konsepsi. Mungkin begitu Pak. Iya itu jawaban Gus Yuti yang orang Madura, yang tradisi pesantrennya kuat gitu ya Gus. Jadi jawabannya begitu. Oke, gitu ya Salwa ya. Jangan jadi jangan jadi skeptik. Gak apa-apa, skeptis bagus untuk pencarian ilmu pengetahuan bagus. Tapi jangan jadi hilang arah. Iya Pak, penasaran soalnya Pak. Ya memang maksudnya kalau sosiologi itu membuat orang yang penasaran tuh bagus. Jadi dia lebih mencari gitu ya, Gus ya. Betul. Kalau dia udah nggak penasaran, udah selesai proses pencariannya. Oke, ada lagi? Aurelia biasanya aktif nih kali ini nggak pada. Iya. Ada? Aurel biasanya aktif kalau ini. Apa Pak? Kalau yang ngajar Pak Saifuddin itu Pak, dia semangat sekali. Gitu. Ini gara-gara ada saya sama Pak Suyuti nih ya, jadi. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ke depan kita akan bergeser ke sebenarnya terkait ya, kita bisa bicara dimensi sosial dari agama ya, teori-teori saya jelaskan, kemudian dimensi sosial yang lalu kita bicara tentang
terbentuknya individual religiosity, ya, terkait dengan sosialisasi, kemudian sekarang tentang identitas, yang ke depan tentang kelompok, ya, social group. Saya minta Anda baca Introduction to Sociology of Religion. Ini bukunya gampang ya dipahami kan? Kalau yang ini, yang handbook mungkin agak berat ya, benar nggak? Iya Pak. Handbook mungkin agak karena biasanya kalau handbook itu dia hasil kajian, gitu, hasil diskurs ya, hasil diskursus. Jadi benturan antara pendapat ini. Tapi kalau di introduction ini dia mengantarkan pemahaman apa itu sesuatu, fenomena itu tentang apa dan bagaimana dia dipahami menurut teori-teori. Namanya introduction ya. Gitu juga nanti kalian kalau ngajar di SMA gitu, kalian ngajarkan tentang cara berpikir sosiologi. Fenomenanya apa, bagaimana fenomena itu dikaji secara sosiologi. Jangan ngajarin apalan. Sosialisasi adalah, jangan gitu. Interaksi adalah syarat interaksi. Ada kontak sosial, ada apa? Apa kalau di SMA? Ada kontak sosial dan ada komunikasi. Nah, kalian bisa mulai dari kasus-kasus yang dekat dengan dekat sama kalian. Pilih mana tuh? Islam, agama, Indonesia atau suku. Ini yang 8 ya, chapter 8. Religious Organization and Movement. Ya. Religious Organization and Movement, tentang organisasi keagamaan. Nah, nanti fenomena sosial keagamaan akan terlihat dari orang-orang yang melakukan tindakan sosial keagamaan di dalam organisasi-organisasi keagamaan dan gerakan-gerakan keagamaan. Nah, ini sudah terlihat kan, sosiologi itu kan basisnya adalah yang empirik, ya, bisa diamati, bisa dijelaskan. Gitu. Yang bisa diamati, jelaskan ya orang-orang yang berada dalam organisasi, gitu, dalam gerakan, gitu. Tentang pemberdayaan kelompok dan pemberdayaan sosial. Nah, kita nggak bisa tentang agama, ajaran agama yang melakukan pemberdayaan. Ada diakonia dalam Kristen, ada zakat, infak dalam, itu kajian PAI atau pendidikan agama Kristen. Tapi kalau bicara tentang sosiologi, ya bagaimana agama dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, dilihat dari kelompok-kelompok keagamaan yang melakukan, ya, organisasi-organisasi keagamaan yang melakukan pemberdayaan dengan inspirasi dari agama. Di situ ada identitasnya, di situ ada individual religiosity, di situ ada tentang organisasi keagamaan. Ya, bagaimana agama dipahami, dikonstruksi, dan seterusnya. Ya, itu tuh. Nah, ini nanti kita bahas itu di ke depan. Ya. Ada di kampus ada ICA, ya gitu. Oh, kalian pernah aktif di ICA nggak? 2019 belum sempat ya ikut ICA atau apa. Ada Kristen, ada PMK ya? PMK apa PKM? Iya Pak, PMK. PMK ya, Perkumpulan Mahasiswa Kristen. Cuma digabung Katolik sama Kristennya. Enggak Pak. Oh, sekarang udah dipisah ya? Siap. Iya. Pak Robert tuh ya pembinanya ya. Robert pembina yang Katolik tuh. Robert. Kenal kan Pak Robert? Pembina. Kalau PMK, Katolik PMK juga. Yang Kristen kan dulu PMK. Dulu digabung tuh Katolik sama Kristen.
Udah dipisah, Katolik punya sendiri. Masih digabung itu yang Hindu Buddha itu. Nah itu kan organisasi keagamaan. Kita bisa ngelihat di situ bagaimana mahasiswa gitu. Kalau yang Islam lewat LDK, lewat ICA, lewat apa segala macam, yang Kristen lewat PMK, ya lewat organisasi kemahasiswaan lain. Ya. Kita bisa ngamati fenomena sosial keagamaan itu dari kelompok-kelompok agama. Di ruang politik misalnya ada HTI, ada EPI yang dibubarkan, ada partai-partai agama, ada partai-partai berlandaskan agama, macam itu dari situ tuh kita bisa lihat. Ada NU, ada Muhammadiyah, gitu. Ada gereja ini, ada gereja itu, dan seterusnya. Ya. Priscilia ke gerejanya apa? Saya karismatik, Pak. Karismatik tuh. Lebih modern ya. Iya. Lebih ngepop. Kalau karismatik itu ngepop. Kalau itu lagi Florensin sama Pak, karismatik juga. Oh, karismatik juga. Iya. Ini kayaknya kelas ini nih tidak beragam ini. Homogen. Yang Kristen karismatik, yang Islam. Karena pernah saya dapat kelas tuh lengkap. Ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Islamnya ada NU, dia ada yang LDI, ada yang LDI. Di sini ada yang LDI nggak? LDI gitu. Nah, itu nanti LDI itu masuk nanti kajiannya di sini tuh. Gereja-gereja LDI, Syiah, Sunni dan segala macam di sini tuh. Muhammadiyah, NU dan seterusnya. Ya, itu bukunya di Introduction to Sociology of Religion. Oke. Ada pertanyaan lain? Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Ini ada Andiko. Andiko ada suaranya. Habis juara debat nggak ada suaranya. Andiko ini kan yang juara kemarin kan? Saya baca Iya, ditunya. Pak. Hadir, Pak. Ini Gus Yuti nih si Andiko. Sudah Pak, sudah. Dia minggu kemarin pada saat mau lomba sudah minta doa restu. Oh. Doa restu ke Gus Yuti. Makanya juara. Coba kita doa restunya sama saya. Belum tentu juara itu. Nanti jatuhnya nggak mendoakan. Jatuhnya saya suruh analisisnya kan. Pakai teori apa ini dulu kan. Si Salwa nanya kan. Oke, gitu ya. Kalau nggak ada kita cukupkan. Sampai ketemu minggu depan. Kita membahas tentang organisasi. Terima kasih. Gus Yuti ada sebelum diakhiri ada yang mau sampaikan? Cukup pakainya. Cukup ya. Oke. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk semua.